Dalam Islam, ketika ada laki-laki dan perempuan mau menikah, dan kemudian misalkan si laki-laki dengan anggota keluarganya sudah melamar si perempuan itu, maka si perempuan itu tidak boleh didekati oleh laki-laki yang lain. Itu sudah menjadi etika universal sebenarnya. Kalau ada perempuan sudah sepakat dan dirinya dalam situasi dilamar, maka tidak boleh ada laki-laki yang mencoba mendekati, apalagi melamarnya, kan begitu. Nah, tetapi dalam tradisi atau etika ini ada masalah, yaitu para laki-laki yang lain tidak tahu persis perempuan mana yang sudah dilamar sehingga tidak boleh didekati, dan mana yang belum dilamar sehingga bisa didekati. Begitu kan? Nah, maka di zaman dulu kemudian muncullah tradisi henna, atau di Indonesia tradisi pacar gitu. Itu kan tanaman ya. Tanaman itu bisa dibuat untuk tato temporer. Di Timur Tengah, perempuan-perempuan sudah membiasakan diri untuk mentato temporer tangannya, begitu, dengan menggunakan henna itu. Nah, ketika ada seorang perempuan yang dilamar oleh laki-laki dan dia setuju, dan karena itu tidak boleh ada laki-laki lain yang akan mendekatinya, maka dia akan menandai tangannya dengan henna itu. Henna dalam bahasa Indonesia pacar. Jadi ketika perempuan ada pacarnya, teman-temannya, sahabatnya, cie udah pacaran, maksudnya itu sudah dilamar dan dalam waktu 1 bulan itu akan dilangsungkan pernikahan. Begitu. Jadi pacaran yang dimaksud itu adalah tanda bahwa perempuan itu sudah dilamar dan akan melangsungkan pernikahan. Kenapa tidak langsung menikah saja? Ya karena di masa lampau pernikahan itu bukan hanya antar dua individu, tetapi melibatkan anggota keluarga yang lebih besar, bahkan klan dan kabilah. Nah, karena itu, walaupun katakanlah si laki-laki dan perempuan itu sudah bersepakat bahwa mereka saling mencintai dan menikah, tetapi butuh waktu jeda agar keluarga besarnya mempersiapkan prosesi pernikahan yang lebih megah dan bisa dilihat banyak orang, bisa mengundang banyak orang, begitu ceritanya. Nah, karena jeda antara lamaran dan kemudian pernikahan itu biasanya antara 1 bulan sampai 3 bulan, maka itu cocok dengan henna atau pacar yang juga akan bertahan di tangan perempuan itu umumnya 1 bulan sampai 2 bulan. Begitu ceritanya. Jadi pacaran sebenarnya adalah penanda khitbah, penanda bahwa si perempuan itu sudah dilamar. Nah, Baraya, saya yakin tidak banyak mendengarkan cerita dari ustadz-ustadz semacam ini, ya kan? Kenapa? Ya karena banyak, saya mohon maaf ya, tidak semua, tapi banyak sekali di Indonesia ustadz-ustadz itu tidak pernah memberi solusi, tidak pernah memberi gambaran, tidak pernah menyebabkan sebab akibat. Mereka biasanya mendoktrin. Jadi ketika ada pertanyaan, bolehkah pacaran sebelum nikah? Haram, titik. Nah, udah kayak gitu. Mendekati zina, titik gitu. Nah, sebagai pemilik kanal ini yang semua di antara Baraya sudah mengetahuinya, saya tidak akan pernah mendoktrin orang lain. Karena itu kita akan melihat pacaran dalam perspektif yang lebih luas. Biar Baraya bisa mengambil sendiri keputusan apakah pacaran itu masih relevan di zaman sekarang atau tidak. Sudah sering sekali saya sampaikan di berbagai kesempatan dan video bahwa saya berpikir bahwa manusia sebagai pribadi itu hanya sekedar cangkang dari sebuah kesadaran yang jauh lebih luas. Manusia sebagai pribadi hanya sel dari manusia sebagai sebuah spesies. Dan karena itu, maka manusia sebagai pribadi itu selalu didorong, ditekan sedemikian rupa sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan manusia sebagai spesies dalam ruang lingkup kesadaran yang lebih besar. Salah satunya adalah manusia secara pribadi dibebani rasa dan dorongan untuk bereproduksi. Walaupun mereka sebenarnya kadang-kadang juga tidak mau dan tidak berkesesuaian dengan kepentingan mereka, tapi kadang-kadang dorongan untuk bereproduksi itu begitu kuatnya. Jadi kesadaran manusia sebagai spesies itu jauh lebih kuat daripada kesadaran manusia sebagai pribadi. Makanya misalkan ada bapak-bapak
yang dia tahu kalau mencabuli anak gadis itu dia akan digebukin, akan dihukum, akan beresiko besar berikut-berikutnya. Tetapi dia tetap aja melakukan pencabulan karena tidak tahan terhadap nafsu yang merupakan dorongan dari manusia sebagai spesies pada dirinya. Kan begitu ya. Nah, jadi dorongan yang sangat kuat diantaranya untuk apa? Untuk bereproduksi. Agar apa? Agar manusia sebagai spesies itu bisa bertahan selama mungkin. Walaupun manusia sebagai pribadi itu mati. Begitu kan? Nah, akhirnya apa? Ya, manusia itu didorong untuk bereproduksi. Tetapi ketika manusia bereproduksi, ada masalah berikutnya. Apa itu? Beban reproduksi hampir sepenuhnya dibebankan kepada si perempuan, bukan kepada laki-laki. Laki-laki hanya menyuntikkan ya itu ya benihnya kepada si perempuan, sudah itu selesai. Dia mau pergi, dia mau bunuh diri, dia mau joget dangdut, dia mau cari perempuan yang lain, itu benar-benar diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk dirinya. Sedangkan si perempuan setelah dia dibuahi, maka dia akan menanggung resiko besar selama 9 bulan, kemudian melahirkan dalam proses yang sangat menyakitkan, kemudian 2 bulan berikutnya dia akan terikat secara biologis dengan anaknya, dan setelah itu selama 7 tahun dia akan terikat secara emosional dengan anaknya, dan setelah itu pokoknya mah panjang sekali. Nah, ada kesenjangan yang sangat besar di mana laki-laki hampir tidak memiliki tanggungan reproduksi, sedangkan perempuan memiliki semuanya. Kalau memang ini dipertahankan dengan mekanisme yang sama seperti ini terus-terusan, maka manusia tidak akan lestari. Karena ketika perempuan mengandung dan kemudian melahirkan dan seterusnya, sedangkan si laki-lakinya hilang, laki-laki akan bertahan hidup, sedangkan si perempuannya tidak. Kalau perempuannya tidak bertahan hidup, maka si anaknya juga tidak bertahan hidup. Kalau perempuan dan anaknya tidak akan bertahan hidup, maka manusia sebagai spesies juga akan terancam. Begitu kan? Nah, makanya alam semesta ini mendorong ada sebuah mekanisme tambahan di mana si laki-laki itu harus memiliki tanggungan yang sama. Dalam bahasa biologinya, dalam teori evolusi seksual, teori ini disebutkan sebagai investment parental, di mana perempuan memiliki investasi yang besar dan karena itu laki-laki didorong untuk membayar kompensasi, yaitu apa? Melindungi si perempuan, menafkahi si perempuan, dan membuat si perempuan itu tetap nyaman di masa-masa paling kritis dalam hidupnya ketika reproduksi itu. Nah, bagaimana cara si laki-laki itu terikat kepada si perempuan di era masa paling krisis dalam hidupnya itu? Maka muncullah sebuah lembaga yang namanya pernikahan. Jadi pernikahan pada dasarnya sebenarnya adalah janji setia dari kedua belah pihak untuk bisa bereproduksi secara sehat. Begitu kurang lebihnya. Nah, maka dari itu pernikahan itu adalah salah satu di antara sekian banyak tradisi atau budaya universal. Begitu. Makanya kalau Baraya sekarang bertanya-tanya, kenapa sih perempuan itu sangat baper kalau menyangkut masalah hari jadi pernikahan mereka gitu. Laki-laki biasanya lupa kapan hari mereka menikah, tapi perempuan itu mengingat-ingat dan bahkan berupaya untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang sakral gitu kan. Ya karena pada waktu itulah titik di mana si perempuan itu akan mendapatkan jaminan dari laki-laki bahwa si laki-laki itu akan setia padanya di masa-masa yang paling kritis dalam kehidupannya. Begitu. Jadi kebaperan perempuan sampai zaman modern ini pun sebenarnya ada landasan evolusinya, begitu. Nah, tapi ada masalah yang berikutnya lagi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan di zaman dulu itu bukan hanya hubungan dua pribadi, tetapi reproduksi. Reproduksi itu akan menentukan ada dan tidaknya, lestari dan tidaknya, kuat dan tidaknya sebuah kabilah, sebuah keluarga, bahkan sebuah bangsa. Bangsa tidak bisa ada kalau tidak ada reproduksi, begitu kan? Nah, karena itu maka masyarakat itu menciptakan peranata yang sangat luar biasa dan sangat ketat terkait dengan pernikahan dan reproduksi itu. Makanya ketika ada dua orang yang memutuskan untuk menikah, sebenarnya bagian terbesar dari keputusan itu justru diambil oleh keluarganya. Nah, lalu kapan pernikahan itu dilaksanakan? Pernikahan dilaksanakan itu karena tujuan tadi ya, ingat, tujuannya itu adalah reproduksi
maka pernikahan dilangsungkan begitu si perempuan dan laki-laki dinyatakan bisa bereproduksi. Kapan itu? Perempuan begitu dia mengalami menstruasi, oke, selesai, dia harus segera dinikahkan karena itu sudah menandakan dirinya siap untuk dibuahi. Begitupun si laki-laki, ketika si laki-laki ini misalkan sudah menunjukkan karakteristik-karakteristik sekunder kematangan kelamin, maka dia akan segera dinikahkan. Maka pernikahan di zaman dulu itu muda-muda semua. Umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu adalah pernikahan yang lumrah. Karena apa? Karena sekali lagi tujuannya adalah reproduksi. Gitu kan? Nah, tepat di saat itulah orang-orang pada zaman dulu tidak membutuhkan pacaran. Iya kan? Karena ya untuk apa pacaran gitu? Karena hubungan pernikahan itu ditentukannya sama pihak lain, sama orang tua, sama tante dan sebagainya, kadang-kadang juga untuk alasan politik. Kemudian pernikahan itu adalah tujuannya langsung reproduksi. Ya udah, selesai. Dan pada waktu itu tidak ada yang namanya sekolah yang membuat perempuan tidak boleh putus sekolah sebelum usia 12 tahun misalkan. Tidak ada aturan seperti itu. Jadi begitu menstruasi langsung dikawinkan, langsung punya anak, beranak, dan anaknya banyak. Pada umumnya seperti itu. Nah, tetapi di zaman sekarang ada satu fenomena yang belum terjawab. Nah, pada bagian inilah Pak Ustadz yang ada itu hanya memberikan doktrin tapi tidak memberikan solusi. Saya mohon maaf ya, yaitu apa? Di zaman sekarang, perempuan dan laki-laki dipaksa untuk menunda masa reproduksi mereka demi kesehatan, demi kemungkinan hidup yang lebih besar, dan demi pendidikan dan karir. Perempuan usia 12, 13, 14 tahun tidak boleh menikah karena harus berpendidikan dulu. Begitupun laki-laki, bukan hanya harus berpendidikan dulu, tetapi juga harus meniti karir. Makanya di dunia modern, batas minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan biasanya lebih atas laki-laki. Laki-laki misalkan baru boleh menikah di atas 21 tahun, perempuan di atas 19 tahun gitu. Kenapa? Karena dalam sistem yang berlaku dalam masyarakat kita, khususnya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi, perempuan berpendidikan dululah. Tapi karir mereka sunnah. Sedangkan laki-laki silakan berpendidikan dan kemudian berkarirlah. Maka mereka harus punya waktu yang lebih lama untuk persiapan menikah. Begitu kan? Nah, di satu sisi ketika orang-orang zaman sekarang itu diwajibkan untuk menunda pernikahan, di sisi lain justru mereka itu memiliki libido seksual yang lagi tinggi-tingginya. Kan usia remaja, usia 12 tahun, usia ya sampai 18-19 tahun, itu kan lagi tinggi-tingginya libido seksual. Dulu itu langsung dikawinin, sekarang tidak boleh kawin. Karena harus mengejar karir, mengejar pendidikan dan sebagainya. Nah, jedanya menjadi semakin panjang, tetapi dari jeda itu justru ada situasi di mana libido seksual menjadi semakin tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang mencari pelampiasan, bikin aturan baru, bikin tradisi baru, bikin budaya baru. Yaitu apa? Pacaran, hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Dan diproyeksikan akan menikah, makanya mereka akan melakukan persiapan-persiapan dan adaptasi terhadap orang yang sebelumnya asing buat mereka. Gitu kan? Iya, walaupun idenya begitu, pada prakteknya sebenarnya ini adalah dorongan biologis seperti yang tadi saya jelaskan, di mana hasrat seksual sangat tinggi tetapi mereka belum boleh menikah. Maka pacaran pada akhirnya sekarang digunakan alat pelampiasan tapi bocor-bocor ringan saja gitu. Gitu kan? Jadi kalau misalkan Mbak Raya sekarang nyari perempuan dan laki-laki, kamu pacaran statusnya iya, statusnya pacaran. Kenapa harus pacaran sama ini? Ya karena dia lucu, ya karena dia imut. Oh, bohong semuanya Mbak Raya. Yang sebenarnya terjadi adalah karena mereka membutuhkan pelampiasan hasrat karena dorongannya memang lagi tinggi-tingginya, tapi tidak boleh menikah. Atau mereka didesain oleh masyarakat untuk tidak siap menikah pada usia itu. Gitu kan? Dan ditambah atmosfer yang baru di zaman modern, yaitu apa? Pernikahan menjadi urusan yang sepenuhnya pribadi. Kalau dulu pernikahan itu konsekuensinya reproduksi yang berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan bangsa, berhubungan dengan sumber daya alam yang bisa dikelola. Nah, sekarang umat manusia menjadi terlalu banyak
dengan teknologi yang sudah mumpuni, dengan efektivitas untuk mendapatkan pangan yang sangat luar biasa, maka alasan-alasan reproduksi sebagai lembaga sosial, bagian dari masyarakat itu sudah tidak lagi relevan. Maka sekarang pernikahan, pacaran dan sebagainya itu urusan pribadi. Ya kan? Nah, kalau itu adalah urusan pribadi, bahkan orang tuanya pun sebenarnya tidak terlalu ambil pusing dalam hal itu, lalu kalau ada sebuah pranata yang memberikan penghakiman bahwa pacaran itu boleh atau enggak, ini hukumnya begini, itu sah atau tidak? Kan sebenarnya relevansinya sudah tidak ada lagi gitu. Karena dulu mah pernikahan dan hubungan antar lawan jenis itu adalah urusan sosial, sekarang jadi urusan pribadi. Nah, lalu ada atmosfer yang ketiga. Apa itu? Bahwa di zaman dulu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksual misalkan, itu konsekuensi pasti logis keniscayaan adalah mereka akan bereproduksi. Jadi seks sama dengan reproduksi, gitu kan? Sehingga seks harus dibatasi karena reproduksinya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan di zaman dulu. Sekarang kita memiliki berbagai alat pengaman, termasuk Pak Gubernur Jawa Barat juga sudah bikin aturan begini dan begitu soal pemandulan laki-laki. Ya intinya di zaman sekarang itu adalah seks dan reproduksi 100% atau 99,9% itu sudah terpisah. Bisa aja kita melakukan aktivitas seksual tanpa harus menanggung konsekuensi akan adanya reproduksi. Baik itu laki-laki maupun perempuan bisa saja bersenang-senang menikmati hasrat mereka tanpa harus khawatir bahwa mereka kelak akan bertanggung jawab tentang anak yang akan dilahirkan. Ya, sekali lagi ya, seks dan reproduksi sekarang sudah benar-benar terpisah. Nah, dari 3 faktor itu, soal usia pernikahan, soal statusnya sebagai urusan pribadi, dan kemudian soal seks dan reproduksi sekarang sudah dipisah, apakah itu meniscayakan kita membuat etika baru dalam hubungan lawan jenis, interaksi lawan jenis? Kalau misalkan kita lihat di negara-negara barat, mereka tuh sudah menganut etika baru. Sudah misalkan seks tanpa pernikahan itu baik-baik saja, misalkan menikah tidak butuh izin dari orang tua dan sebagainya, mereka sudah ngambil sendiri etikanya. Nah, sedangkan di Indonesia kita bukan mengambil salah satu opsi, kita menganggap itu sebagai doktrin, sehingga sampai detik ini kita tidak bisa memberikan jawaban dari 3 hal yang berubah tadi. Apakah kita ngambil keputusan untuk menciptakan etika baru atau menggunakan etika lama? Gak ada. Ketika kita bertanya kepada para pemuka agama, ya ujung-ujungnya balik lagi, doktrin lagi, doktrin lagi. Sekali lagi ya, saya tidak menganggap pacaran itu halal atau haram. Saya tidak menganggap bahwa pacaran itu terlarang agama atau tidak dan sebagainya, itu mendekati zina atau tidak. Ya bukan seperti itu. Itu bukan poinnya. Poin saya adalah ketika zaman sudah berubah karena urusan pernikahan dan reproduksi serta hubungan antar lawan jenis itu sudah sepenuhnya berbeda, kenapa kita sampai sekarang justru malah tidak menciptakan etika baru atau tidak beradaptasi terhadap hal itu? Atau kita tidak mengambil keputusan apakah kita tetap menggunakan etika lama atau etika baru? Gak apa-apa, asal kita ngambil keputusan gitu. Masalahnya kan kita nggak ngambil keputusan, kita ngambil doktrin. Sehingga kalau misalkan terjadi hubungan, maaf ya, kita ngambil perspektif yang lebih religius. Kalau misalkan kita sudah membangun hubungan di zaman sekarang, hubungan haram misalkan, itu haramnya jadi double. Misal perzinahan di Amerika Serikat itu dosanya cuma 1, perzinahan di Indonesia itu dosanya bisa sampai 3. Kenapa bisa seperti itu ya? Misalkan ya, hubungan di Amerika Serikat, perzinahan, itu nggak memunculkan fitnah, nggak memunculkan gosip, nggak memunculkan komplain dari pihak lain. B aja. Sedangkan di Indonesia, ada perzinahan, kalau ketahuan itu jadi gosip, jadi dosanya 2 kan. Kemudian kalau misalkan di Amerika Serikat, dari perzinahan itu punya anak, tidak akan ada yang dibully, tidak akan ada yang dipersekusi, bahkan itu sudah ada dalam peraturan undang-undangnya. Sehingga apa? Katakanlah mereka berzina dan berdosa, tapi dosanya di situ selesai. Sedangkan kalau misalkan ada perzinahan di Indonesia, kemudian melahirkan anak, anaknya bisa dibully, atau bahkan anaknya dibunuh dan dimutilasi sama orang tuanya sendiri, atau si anaknya itu akan dibuang, atau kalaupun misalkan dibawa, si orang tuanya yang dibully dan dipersekusi. Jadi setelah ada perzinahan, lalu ada bullying, atau ada pembunuhan, atau ada mutilasi, atau ada pembuangan terhadap anak. Nah, lagi-lagi dalam hal ini, karena kita tidak mengambil etika mana yang kita gunakan,
maka kita akhirnya mendapatkan dosa yang bahkan jauh lebih besar daripada orang-orang yang kita sebut sebagai liberal, disebut sebagai orang yang keterlaluan dan sebagainya. Begitu. Jadi sekali lagi ya, saya tidak bilang apakah pacaran itu halal dan haram dan sebagainya. Ini mah kita mendekonstruksi. Kalau semuanya sudah berubah, tapi kita belum mengambil keputusan etika mana yang kita gunakan. Apakah akhlak kaum muslimin lebih buruk daripada akhlak dari orang-orang non-muslim? Saya pikir iya. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebut bahwa akhlak itu adalah nama lain dari sifat. Jadi kalau misalkan sifatnya jahat, berarti akhlaknya jahat gitu. Kalau sifatnya baik, akhlaknya baik. Semacam itu. Dan pernyataan Al-Ghazali ini nampaknya juga serupa dengan yang dijabarkan oleh kamus-kamus bahasa Indonesia Arab. Biasanya akhlak itu disebut sebagai karakter atau sifat atau sikap atau hal-hal yang semacam itu begitu. Nah, disinilah kita harus memandang bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang sangat luas. Kriterianya itu banyak sekali. Terkait dengan kejujuran, keberanian, tentang mentalitas, kebersihan, tentang pantang menyerah, sikap rendah hati dan sebagainya, itu semuanya adalah akhlak. Nah, disinilah kaum muslimin nampaknya tertinggal jauh dibandingkan dengan umat-umat yang lain, dibandingkan dengan orang-orang sekuler atau bahkan orang-orang ateis. Kok bisa seperti itu? Misalkan kita ambil salah satu kriteria, kejujuran. Kalau misalkan kita melihat daftar negara-negara mana yang paling jujur warganya di dunia, itu 10 besar gak ada yang negaranya muslim gitu. Dan negara muslim, kita misalkan lihat saja di Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam, itu adalah negara yang dipenuhi oleh para penipu dan koruptor. Sekarang saya nanya Baraya 80%, 90% temannya adalah muslim. Sekarang saya tanya kepada Baraya, siapa di antara Baraya yang tidak pernah ditipu seumur hidupnya? Gak akan ada yang bisa ngejawab. Silakan kalau misalkan ada yang saya tidak pernah ditipu seumur hidupnya, tulis di kolom komentar. Tapi saya yakin Baraya pernah ditipu sama seseorang. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa populasi para penipu di negeri ini itu sangat-sangat besar. Dan itu baru soal penipu. Kita tidak berbicara soal orang-orang yang suka korupsi, kita tidak berbicara soal orang-orang yang menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Kita belum sampai situ. Kita berbicara soal penipu. Dan di negeri muslim fenomenanya selalu sama seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa akhlak kaum muslimin dalam konteks kejujuran itu misalkan kalah? Atau misalkan kita lihat kriteria yang lain, misalkan amarah, kemampuan untuk menahan diri dari amarah gitu. Nah, itu juga kan adalah akhlak. Akhlak yang baik itu adalah dia mampu untuk mengendalikan diri dari khususnya dari amarahnya. Hadisnya ada bahkan sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat 10 besar negara-negara paling mudah marah warganya, itu hanya satu, yaitu Armenia yang pemarah. Sisanya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai 10 besar itu negara-negara muslim semua. Turki gitu ya, yang mudah marah seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini akhlak kaum muslimin juga tertinggal. Kemudian kita juga misalkan melihat akhlak itu dalam konteks kebersihan. Kaum muslimin itu selalu membanggakan dalil-dalil soal kebersihan. Iya kan? Dan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat-sangat terobsesi pada kebersihan. Nah, tetapi kalau misalkan kita melihat 10 negara paling bersih di dunia, kita juga tidak akan menemukan itu adalah ada di negara muslim. Negara paling bersih itu diantaranya adalah New Zealand, Denmark, kemudian Finlandia dan sebagainya. 10 besar itu gak ada yang muslim. Dan kalau misalnya kita lihat negara mana yang paling kotor gitu, yang paling buang sampah sembarangan dan lain-lain, ternyata adalah Afghanistan yang mengklaim dirinya paling menjalankan syariat Islam. Nah, begitu. Nah, dengan begitu banyak kriteria-kriteria soal akhlakul karimah, kenapa kaum muslim itu selalu tertinggal? Bahkan ketika video ini dibuat, ada aja orang-orang yang kemudian akhlaknya itu buruk dengan mengatakan ini guru gembul sedang menistakan agama dan lain sebagainya gitu. Mereka nggak mau introspeksi, mereka pengennya yang baik-baiknya aja gitu. Kan seperti itu. Akhlaknya jelek. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan Baraya analisis, ada satu hal yang sesungguhnya menjadi satu jamur di antara kaum muslimin, tapi sampai sekarang saya juga nggak tahu dari mana asal mulanya. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan akhlak selalu dihubungkan, dikaitkan dengan seks dan wanita. Selain itu, akhlak itu nggak berlaku. Jadi akhlak itu hanya berlaku untuk dua hal itu. Saya ambil contohnya begini, Baraya. Baraya mungkin akan memahami dengan kasus yang seperti ini. Baraya tanya kepada seluruh ulama di seluruh dunia, apakah operasi plastik wanita untuk kecantikan itu boleh atau tidak, haram atau boleh gitu. Maka mereka pasti akan kompak menjawab bahwa operasi plastik buat perempuan untuk kecantikan itu haram. Kalau buat pengobatan masih ada yang membolehkan, tapi kalau misalkan untuk kecantikan saja itu haram.
Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah karena itu mengubah ciptaan Tuhan. Itu dalilnya selalu itu, mengubah ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa rekayasa genetik dihalalkan padahal rekayasa genetik itu tidak terkait dengan hal-hal yang urgen? Misalkan, kita menemukan ada hewan-hewan yang direkayasa secara genetik untuk bisa lucu-lucuan dan dipelihara dengan baik oleh manusia walaupun itu menyakiti si hewannya. Misalkan kita menemukan hewan kucing mumcin. Itu kan kucingnya kakinya pendek-pendek. Aslinya ada kucing cacat, kemudian direkayasa genetik dan dikembangbiakan oleh manusia karena apa? Karena lucu. Kucing itu tidak bisa mandiri hidupnya. Jadi segala naluri yang dia miliki itu untuk bertahan hidup, untuk berburu dan sebagainya terhambat gara-gara dia sebenarnya cacat. Tapi dikembangbiakan sama manusia gara-gara itu lucu. Yaitu ada rekayasa genetik. Atau babi jadi kecil atau apa, banyak sekali rekayasa genetik terkait dengan hewan. Ada nggak ulama yang mengatakan itu haram? Nggak ada. Ulama-ulama mengatakan bahwa itu halal. Kenapa? Rekayasa genetik itu MUI tahun 2013 sampai menyebutkan gini, rekayasa genetik itu pada dasarnya halal karena untuk kemaslahatan dan sebagainya. Jadi rekayasa genetik yang mengubah ciptaan Tuhan itu halal, tapi kalau misalkan mengubah ciptaan Tuhan itu terkait dengan wanita, terkait dengan seks, kok jadi haram gitu. Kenapa bisa double standar seperti ini? Yaitu karena entah bagaimana ceritanya di zaman Nabi tidak seperti itu, tapi di zaman kita sekarang itu kaum muslimin menganggap bahwa sesuatu yang dimaksud dengan akhlak itu pasti berhubungan dengan wanita dan seks. Pasti itu. Makanya kalau misalkan satu wilayah, satu negara mencoba untuk menerapkan syariat Islam, yang pertama kali diaplikasikan itu bukan pemberantasan korupsi, yang pertama kali diaplikasikan itu bukan perbaikan ekonomi, bukan, tapi perempuan dihijabin di sekolah-sekolah. Itu masalahnya. Kenapa? Saya tidak menyangkal bahwa hijab itu adalah bagian dari syariah Islam. Saya sepakat bahwa hijab itu adalah bagian dari syariah Islam. Tapi pertanyaannya adalah kenapa segala sesuatu itu dimulainya dari situ? Saya pernah kan dulu bikin video yang di sekolah, ya sekolah yang berlabel Islam itu, di sana ada peraturan, yaitu nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Itu sebenarnya peraturannya agak aneh sih, tapi nggak boleh bawa handphone di sekolah. Kemudian ketika ada siswa yang ketahuan, maka siswa yang dimaksud itu HP-nya kemudian dirampas, kemudian dihancurkan di depannya dia sendiri. Kemudian apa kata guru-guru itu? Ini untuk menjaga akhlak. Akhlak macam apa? Oh ternyata akhlak karena nanti takut nonton yang aneh-aneh atau takut chat dengan perempuan yang aneh-aneh dan sebagainya. Itu alasannya. Tapi kan sebenarnya akhlak itu kalau kita menghancurkan properti orang lain itu kan sebenarnya tidak berakhlak baik. Apalagi menghancurkan properti orang lain itu pakai besi penghancur yang itu di depan siswa. Berarti itu membahayakan siswa karena itu handphone itu jadi limbah B3. Limbah yang berbahaya buat lingkungan, berbahaya buat anak yang di depannya, berbahaya untuk yang eksekutornya, tapi gak ada yang peduli. Pokoknya itu penegakan syariat Islam, menegakkan akhlakul karimah. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak berakhlak. Dikatakan ini kan adalah bagian dari kesepakatan. Tidak ada kaum muslim itu yang bersepakat tentang penghancuran, tentang kerusakan, tentang sesuatu. Kita memiliki satu barang yang diperjuangkan habis-habisan, itu kan orang tuanya beli dengan duit gitu, kemudian dihancurkan atas dasar kesepakatan. Kesepakatan itu batal dalam Islam kalau misalkan itu melanggar syariat Islam. Tapi ini diberlakukan apa? Demi menjaga akhlak. Jadi demi menjaga akhlak yang berhubungan dengan seks, berhubungan dengan perempuan atau dan sebagainya, tapi kemudian melanggar akhlak secara global, secara keseluruhan. Karena kita itu melihat Islam itu nggak pernah secara kafah, nggak pernah secara menyeluruh. Kita melihat Islam itu hanya partikel-partikel kecil, parsial-parsial kecil gitu. Kita ambil ranah yang lain misalkan ya. Jadi di dunia Islam itu akhlak itu menempati proporsi yang sangat-sangat besar dalam agama. Lebih tinggi daripada apapun selain akidah. Akhlak itu diperlakukan begitu dalam Islam. Nah, akhlak itu luas. Nah, karena luas misalkan ada di antaranya setiap muslim itu gak boleh berkata kasar. Dan bahkan ada dalil yang benar-benar mengancam. Bukan orang Islam yang suka berkata kasar dan mengumpat. Itu bukan orang Islam. Dikatakannya seperti itu, dalilnya jelas. Nah, tetapi zaman sekarang ada ustadz-ustadz yang ngomongnya kasar tapi tetap dia diangkat sebagai ulama. Dia itu ngomongnya kasar luar biasa, menjelekkan pihak lain. Kalau dia bilang, "Oh, saya mengkritik." Bukan mengkritik. Kalau mengkritik itu mengkritik kebijakan, mengkritik tindakan, itu namanya mengkritik. Kalau misalkan secara pribadi, lu jadi kayak kodok, lu jadi kayak apa gitu kan? Itu kan sebenarnya kasar. Nah, dia itu akhlaknya buruk dalam Islam itu. Karena apa? Karena bukan orang Islam yang suka menghina, yang suka menghujat, yang suka mengumpat dan berkata kasar. Dia melakukannya tapi tetap disebut ulama, tetap disebut ustadz. Kenapa seperti itu? Karena istrinya pakai kerudung.
Jadi balik lagi ke situ. Jadi yang dimaksud baik, yang disebut soleh, yang disebut apa, itu pasti berhubungannya dengan seks dan reproduksi dan perempuan. Pasti hubungannya itu. Kalau misalkan di luar itu, maka itu nggak jadi masalah gitu. Makanya misalkan gini, Ibu Najwa Shihab sampai sekarang itu sesuatu yang dipertanyakan itu selalu soal hijabnya. Kan dimensi akhlak itu banyak. Kita nggak berbicara soal kedermawanannya, kita nggak berbicara soal kontribusinya terhadap media, kita tidak berbicara soal profesionalismenya dalam dunia kejurnalan dan sebagainya. Kita nggak bahas itu, kita hanya bahas itu kerudungnya di mana gitu. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan akhlakul karimah selalu berhubungan dengan itu. Sekali lagi saya katakan, saya bukan berarti anti hijab. Saya katakan hijab itu, kerudung itu hanya bagian kecil di antara sekian banyak syariat Islam, sekian banyak akhlakul karimah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara gini, kalau misalkan tidak pakai kerudung harus diapain, itu tidak ada dalilnya. Hanya pendapat para ulama, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada dalil hukuman yang terkait dengan kalau perempuan tidak pakai hijab, apa itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil eksplisitnya. Orang-orang pasti bikin-bikin menghubung-hubungkan gitu ya. Ada dalil apa disangkut pautkan, ada, tapi secara eksplisit tidak ada. Sedangkan orang yang berkata kasar itu dalilnya banyak dan ancamannya besar. Nah, walaupun seperti itu, orang-orang tetap akan fokus pada soal hijab dan akan mengabaikan tentang sesuatu yang berhubungan dengan berkata-kata kasar. Nah, ini kan ya, jadi umat muslim sekarang itu akhirnya terjebak pada dimensi Islam yang tidak kafah, dimensi Islam yang sepotong-sepotong, yang melihat segala sesuatu, yang melihat kesolehan hanya dalam satu sudut pandang saja. Ada ibu-ibu pakai kerudung, tapi dia suka buang sampah sembarangan, tetap disebut solehah karena pakai kerudung. Ada ibu-ibu suka ngegibah ke orang-orang, tetap disebut ibu ustadah. Karena apa? Karena dia pakai kerudung. Ada bapak-bapak misalkan dia koruptor, gak apa-apa karena istrinya berkerudung. Semuanya aja terkait dengan itu gitu. Coba sekarang kalau umat muslim itu beragama Islam itu dengan kafah gitu. Kalau misalkan umat muslim itu mengambil akhlak itu secara keseluruhan gitu. Misalkan gitu ya, ada seorang pengusaha akhlakul karimah, dia akan maju usahanya. Karena apa? Karena dia kreatif dan karena dia terpercaya, dia jujur dan terpercaya. Kalau pengusaha itu modal utamanya itu sebenarnya bukan aset. Aset pertama yang dia miliki itu seharusnya adalah kepercayaan pihak lain pada dirinya. Itu aset nomor satu bagi pengusaha. Nah, bayangkan kalau seandainya si pengusaha itu benar-benar jujur sehingga dia terpercaya, mungkin dia akan menjadi sukses, mungkin dia akan menjadi kaya. Dan itulah yang dicontohkan sama Nabi. Nabi pengusaha dan Nabi jujur karena itu terpercaya, karena itu duitnya banyak. Kan seperti itu. Nah, tapi kaum muslimin tidak berpikir soal itu. Itu bukan akhlakul karimah. Jadi gitu, akhlakul karimah itu kan terkait dengan kejujuran dan bagaimana dia dipercaya sama pihak lain. Atau contoh lain, kalau seandainya orang-orang Indonesia semuanya akhlakul karimah, buang sampah pada tempatnya, kemudian dia mengelolanya dengan baik. Dari pengelolaan itu dia bisa jadi bisnis, dia juga bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik. Itu kan akhlakul karimah. Tetapi tidak ada ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengatakan bahwa akhlakul karimah itu adalah mengolah sampah. Gak ada. Padahal misalkan dalil yang utama itu diantaranya adalah siapapun yang membersihkan kotoran atau benda-benda berbahaya dari jalan disingkirkan, itu bagian dari iman. Kan begitu, tapi diabaikan. Oh, itu kebersihan atau kreativitas, atau misalkan rendah hati, atau misalkan ada pegawai yang dia tahu diri, dia tahu tempatnya, dia bekerja keras untuk pekerjaannya, dia kerja keras untuk menghidupi keluarganya dan sebagainya. Itu akhlakul karimah. Tapi pernah nggak itu dibahas sebagai bagian dari akhlakul karimah gitu? Kan jarang. Jadi baraya gini, seorang laki-laki misalkan yang menafkahi keluarganya dengan bekerja, misalkan jadi supir angkot gitu, dia bekerja, itu akhlakul karimahnya sudah sangat-sangat besar. Karena apapun yang diberikan dirinya kepada keluarganya itu bahkan lebih besar daripada mujahidin dalam perjuang fisabilillah. Sedekahnya itu lebih besar. Berarti apa? Itu akhlakul karimah. Pernah nggak ada yang ngebahas bahwa sopir angkot itu adalah seorang yang melakukan akhlakul karimah karena dia bekerja dengan tangannya sendiri? Gak ada yang bahas itu. Karena apa? Karena yang dibahas dengan akhlakul karimah pasti berhubungan dengan perempuan lagi, kerudung lagi, seks lagi gitu. Jadi saya pengen ajak Baraya untuk sesuatu yang lebih luas. Jadi Baraya sekarang jadi seorang pelajar. Jadilah pelajar yang tidak mencontek, jadilah pelajar yang kutu buku, jadilah pelajar yang kemudian berinisiatif, jadilah pelajar yang bercita-cita. Itu akhlakul karimah semuanya. Jangan soal kerudung lagi, atau misalkan Baraya sekarang adalah seorang bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, lakukan pekerjaan sebaik mungkin, lakukan peran sebisa mungkin, maka itu juga adalah bagian dari akhlakul karimah. Sekarang Baraya itu adalah Pak RT,
Pak RT Baraya berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang besar untuk lingkungannya, mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu luar biasa besar akhlakul karimahnya. Kenapa gak dibahas di situ? Kenapa kalau misalkan khutbah Jumat, kalau apa yang dibahas itu kalau misalkan terkait dengan akhlakul karimah pasti menundukkan pandangannya dan sebagainya. Please lah Baraya, kita menuju pada Islam yang kafah, jangan sepotong-sepotong, jangan membawa Islam ke dalam jurang kehancuran karena kita melihatnya secara parsial. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.